sungguh besar, yang sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada
Pujilah Tuhan, hai cakrawala, hai langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Kami tahu Tuhan yang layak terima pujian kami. Kami tahu Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Tuhan yang kami sembah tidak pernah berubah. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Kau tidak pernah berubah. Dan kami tahu Kau jadikan kami untuk menjadi penyembah, menjadi pemuji. Biar Engkau temukan di dalam kami, di setiap waktu keadaan, di setiap musim hidup kami, dalam suka maupun duka, kami tetap memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu ini yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sama-sama katakan. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang berserah dan sepakat, minta apa saja pasti diberi. Katakan bila dua orang. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti diberi. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berketerangan dan berterima. Ya baik, Bapak Ibu maaf sebentar, kita berhenti sejenak. Saya tahu firman Tuhan mengatakan pujian ini ya. Saya berapa kali dengar khotbah dari hamba Tuhan yang menyerang firman Tuhan ini. Padahal ini tercatat dalam firman Tuhan. Ya, kalau mungkin tidak sepaham, tidak sehati, ya mungkin ada hal-hal yang tertentu yang tidak sepaham. Karena ada yang datang dari gereja yang bukan dari karismatik mungkin ya, lalu mulai menyerang pengajaran kita. Maaf, saya tidak setuju. Ya, yang kita nyanyikan itu semua firman Tuhan ya, yang kita nyanyikan firman Tuhan, dan selalu ketika ada firman Tuhan yang dinyanyikan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan ya, yang perlu hanya menjelaskan, meluruskan, betul ya. Jadi jangan kita menyerang firman Tuhan lewat khotbah kita. Saya nggak setuju ya. Saya ini bertanggung jawab dengan jemaat Tuhan yang saya layani hari ini ya. Karena bertahun-tahun saya pelayanan di tempat ini. Setiap pengajaran yang bukan dari kehendak Tuhan hanya untuk kedagingannya sendiri,
Maaf, saya tidak setuju. Ya, jadi saya minta untuk mengajarkan firman Tuhan yang benar di tempat ini. Kalau mungkin ada yang nggak setuju dengan saya, nggak apa-apa, nggak usah diundang saya. Ya, oke, setuju? Setuju Bapak Ibu? Ya. Saya dengar ada hamba Tuhan bahkan bilang begini, Mazmur 91 itu bukan firman Tuhan. Saya bilang di mana? Catat. Ya, maaf, saya sebagai WL, saya juga penyampai firman Tuhan. Ya, saya tidak mengambil alih khotbah di tempat ini, enggak. Maaf. Cuman saya ingin meluruskan supaya ajaran-ajaran yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita punya banyak aliran sih, aliran Pentakosta, karismatik, aliran Injili. Ya, harusnya kita saling mendukung, ya, saling membangun. Kita itu satu di dalam Tuhan. Amin. Kita satu di dalam Tuhan. Iya, ada satu pujian katakan begini, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Amin. Oke, kita naikkan pujian. Iya, ayo ulang sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudaraku, kaulah saudara dan saudariku. Sama-sama katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kalau saudaraku, kaulah saudara dan saudariku. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi katakan, kalau hatiku seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Amin. Kedatanganmu Tuhan segalanya bagiku, segalanya bagiku. Harimu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaanmu, penyertaanmu Tuhan segalanya bagiku, segalanya bagiku. Harimu di hidupku, terutama bagi anugerahmu, anugerahmu. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanmu.
Oleh karena itu Tuhan, kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa pribadi lepas pribadi, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun kami percaya kebenaran firman yang hari ini boleh kami terima menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Berpuluh-puluh tahun orang Kristen ditutup mulutnya, sehingga ada begitu banyak orang Kristen yang punya kecenderungan tidak berani bersuara, menjadi bisu. Mereka tidak berani menyatakan pendapat. Oleh karena ada begitu banyak pembicara yang ingin menjadikan umatnya, jemaatnya, itu menerima saja tanpa harus memberikan satu kritik bahwa pengajaran itu adalah keliru. Namun orang-orang Kristen yang demikian otaknya berpikir ada ribuan tanda tanya karena hatinya tidak setuju. Saudara, ketika pengajaran yang telah membuat banyak orang Kristen itu membisu, salah satunya adalah mereka bilang, jangan menghakimi, jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Orang Kristen jadi bisu. Hari ini kita akan renungkan satu judul yang mungkin membuat Anda terkaget-kaget. Saya beri judul, kata jangan menghakimi telah dipakai oleh para nabi palsu sebagai tempat perlindungan. Saudara, mungkin Anda pun setuju bahwa hidup ini tidak boleh menghakimi. Tetapi saya ingin sekali menanyakan kepada Anda, kapan Anda ingat yang terakhir Yesus Kristus Tuhan kita sebagai panutan dan juru selamat satu-satunya itu pernah bersabda, jangan menghakimi? Ada di mana coba? Silakan. Kita nanti bahas ayatnya di layar.
Tuhan Yesus kapan dia pernah mau merintahkan, dia bersabda, jangan menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Nah saudara, saya singkat aja. Kita buka sekarang Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Ya, Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita kupas lebih dalam, saya ingin menyampaikan, mengetahui lebih dulu, menyamakan persepsi saya dengan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda setuju ketika kita mau menafsirkan? Yang pertama, kita mesti wajib melihat judulnya. Judul bacaan tidak boleh ditinggalkan. Bukan cuma bunyi kalimatnya, judulnya didelok. Itu pelajaran dasar orang nafsir nih ayat Alkitab. Mengapa ada banyak nabi palsu yang menyesatkan? Karena apa? Mereka ini seringkali membodohi jemaat dengan tidak delok judul. Judulnya dilihat. Nah saudara, kita ketemu judulnya adalah hal menghakimi. Judulnya ini membantu kita dalam kita menafsirkan ayat Alkitab lebih tepat, tidak ngawur. Kemudian persepsi yang kedua, apakah Anda setuju dengan saya? Baca ayat Alkitab itu tidak boleh sepotong. Satu ayat atau dua ayat cukup. Pokok ini sudah memenuhi keinginanku, ini yang tak khotbah nih terus. Tidak boleh. Artinya baca itu kalau bisa sak judul bacaan komplit sampai habis. Supaya apa? Kita memahami secara keseluruhan maksud daripada isi hati Tuhan itu tidak sampai terputus, tidak sampai bias, tidak sampai kabur, tapi kita jelas, ya, jelas satu bacaan kita baca, kita paham, baru kita tafsir. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lihat dulu ya. Ya di layar ini. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Berarti kita harus baca komplit. Baru kita tafsirkan. Nah sekarang kita baca ayat 1 dan 2 dulu. Ya 1 dan 2 dulu. Munculnya pengajaran yang salah yang membuat banyak orang Kristen bisu. Itu karena dipotong sampai dengan ayat 1 dan 2 saja, titik. Tuhan Yesus bersabda demikian. Kalau Anda buka di handphone, itu ketikanya warna merah. Ini sabda Kristus sendiri. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, dipotong sampai sini, ya jangan menghakimi, itu betul. Betul. Saya setuju dengan hambanya tadi, nek khotbah balik Alkitab. Ya, balik Alkitab. Kenapa? Karena semua orang benar wajib meluruskan ajaran salah. Jika kita membiarkan ajaran salah di depan kita, kita ini ikut sebagai pelaku kejahatan. Kenapa? Karena kita setuju kejahatan ini berkembang terus. Tetapi balik Alkitab. Nah saudara, kalau ini dipotong sampai ayat 2, betul, jangan menghakimi. Siapa yang ngomong? Loh, yang bersabda Tuhan Yesus, mesti percaya. Padahal Tuhan Yesus itu bersabda itu sampai ayat 5. Dia bilang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apa yang kau ukurkan, diukurkan kepadamu. Itu hanya sampai ayat 2.
Kita lihat ayat 3-nya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, ini mulai muncul. Berarti ada dua pribadi yang sama-sama punya dosa. Yang satunya ada dosa diibaratkan oleh Tuhan, itu di matanya itu cuma ada kelilip, selumbar. Saya istilahkan dosa kecil. Yang satunya ada balok di matanya, lebih gede, bukan kelilip lagi nih, balok. Kalau balok itu masih ada, kamu tidak mungkin bisa ngelihat selumbar itu tadi, karena balok ini menutupi matamu. Yang saya istilahkan dosa besar. Saudara mulai mikir, loh, aku ini kalau di gereja pendeta semua khotbah, dosa tidak ada kecil, tidak ada besar, semua upah dosa maut. Saya bilang ini yo salah, iki yo keliru. Itu dosanya no ukuran nih. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lanjut, supaya saudara tidak ganjel di pikiranmu. Nanti ulang ganjelane soal dosa maut dan tidak, ya. Tidur ngimpi ketemu Pak Roni nanti malam, ya. Sekarang kita lihat lebih dulu, loncat lebih dulu, tampilkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17. Tak tunjukkan. Jadi kalau pembicara bilang semua upah dosa maut, saya langsung ngacung, keliru. Saya tidak keluar dari Alkitab, paling tidak berani. Ketika saya mengkritisi, meluruskan ajaran salah, saya balik ke Alkitab. Kenapa? Karena dengan saya balik ke Alkitab, Tuhan melindungi saya. Ono hukumnya. Ayat 16 dan 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Loh, ono. Pendeta kabeh ngomong semua apa dosa maut. Keliru, pekane jaluan. Keliru, ngajare keliru, ya. Yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Dosa yang tidak mendatangkan maut yang seperti apa? Yang suami biasa bohong sama istri itu, duitnya gak genah itu. Yang seorang saudara biasa bohong dengan saudaranya yang lain, atau sales bohong dengan yang calon pembelinya, itu masih boleh didoakan. Karena apa? Orang ini iso bertobat. Lanjut, Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Kenapa? Karena ini dosa menghujat kepada Roh Kudus. Di atas salib itu ada jin kafir, gak usah didoakan. Paham Bapak Ibu? Mereka yang menghujat Kristus itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Gak usah didoakan. Jangan berlagak sok baik, keliru. Oh, bahkan semua musuh didoakan. Didelok di konteksnya. Musuh memang kita doakan, tapi yang model seperti ini gak mungkin bertobat. Wes gak usah didoakan. Mati yuk baban wes bablas sisan. Lanjut 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak. Garis bawah no. Kalau ada pendeta khotbah itu protesan,
Jangan bisu ae. Iki lho, pendeta. Ono. Muncul pertanyaan. Kalau saudara suka ngikuti khotbah saya itu pengajaran. Selalu muncul pertanyaan. Di dalam kelas yang saya berikan, muncul pertanyaan, ngasih saya ide judul berikutnya minggu depan. Saudara, kenapa? Kok semua pendeta bilang upah dosa maut? Nah saudara, upah dosa maut itu karena Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kita lihat. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, yaitu Adam dan Hawa. Lanjut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan 17, inilah yang dosa mendatangkan maut. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, apa? Pastilah engkau mati. Dari perbuatan Adam dan Hawa ini muncul pengajaran ayat dari Rasul Paulus yang bilang, oleh karena ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, maka semua orang telah berdosa. Akhirnya orang Kristen tahu, saya ini punya dosa turunan, dosa awal, ikut teko Adam. Tetapi oleh karena ketaatan dan kebenaran satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka semua orang mendapatkan keselamatan. Jadi karena Tuhan Yesus datang ke dunia, fokusnya cuma satu, menyelamatkan saudara yang percaya pada Dia, bukan membuat saudara jadi kaya. Itu garis bawahnya. Tidak ada dua tujuan, satu tujuan dong, kamu selamat. Tidak pernah dikatakan di atas kayu salib Dia memberkati engkau menjadi kaya. Tidak pernah ada. Tetapi di atas kayu salib yang percaya di dalam namanya, diampuni dosanya, diselamatkan dalam hidup kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ayatnya. Sehingga oleh karena perbuatan Adam tadi, dosa mulai menjalar. Manusia mulai berbuat dosa kecil-kecil maupun dosa yang besar, yang mungkin dibereskan atau tidak dibereskan sampai dia mati. Maka jadilah dunia ini tadi penuh dengan perbuatan dosa gara-gara Adam. Jadi hati-hati, walaupun itu dosa kecil, kalau saudara tidak bereskan sifat dosa, itu sama dengan kebenaran. Itu sama, hanya sifatnya dosa itu negatif. Dia bertumbuh, berkembang, beranak pinak. Yang negatif ini tadi menjadi kutub dosa, yang akibatnya ketika orang ini dipanggil oleh Allah pulang untuk mempertanggungjawabkan, kebinasaan itu didapat oleh orang ini. Kenapa? Karena dosanya tidak pernah diselesaikan. Tetapi berkat kebenaran ini jadi berkat, berbuah-buah semakin lebat menjadi buah roh yang sifatnya apa? Positif untuk kemuliaan Allah. Sama-sama bisa beranak pinak, bertumbuh, berkembang, tapi arahnya beda. Satu positif menuju kepada kemuliaan Allah, yang satu kepada kebinasaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, balik ke Matius 7 ayat 3 tadi.
Ya, sudah tahu ya, ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Makanya belajar gitu loh. Jadi tidak harus setiap pendeta yang saudara undang, apalagi PK nih semakin kandel, itu anggap ini mati benar, belum tentu. Saya tahu sebanyak aliran gereja. Saya paling tidak suka dengan aliran. Kalau saya ditanya, aliranmu apa? Aliranku adalah firman Tuhan Yesus, Alkitabnya. Saya tidak mau dinaungi macam-macam organisasi karena saya melihat ada begitu banyak gereja yang tidak tunduk dengan Alkitab. Zaman sekarang hati-hati. Nah saudara, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Berarti ada dua orang. Yang satunya pelaku dosa kecil, ada kelilip, ada selumbar. Yang satunya pelaku dosa yang lebih besar. Karena apa? Ada balok di matamu. Ada dua orang sama sebagai pendosa. Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Yang komen adalah yang dosa besar. Yang ada balok itu teriak dulu, hei saudara, kamu berdosa, bertobatlah, perbuatanmu tidak baik. Ini yang sedang dikatain oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin kamu teriak kepada saudaramu karena ada selumbar di mata saudaramu, sedangkan kamu ini ada dosa yang lebih parah, matamu ada balok. Oleh karena itu, di dalam masyarakat umum itu ada yang berpendapat, orang kalau hidupnya tidak bersih, tidak lurus, ojo komentar. Nanti kalau kamu komentar borokmu, ya, apalagi kalau di dunia politik ini, para politisi ini kan saling menyimpan borok, saudara. Pak Sumber punya borok, nggak usah tak apa-apa nih, tak simpen tak. Saya punya borok, disimpan Pak Fran. Pak Fran punya borok, disimpan Pak Beja. Dibuat apa? Besok nek perlu borok ini tak bongkar. Nasihat Tuhan Yesus benar. Apa yang kau ukurkan, apa yang kau pakai untuk menghakimi saudaramu, akan dihakimi balik ke kamu. Kenapa? Karena kamu ternyata juga pendosa, kamu punya borok. Nah, ayat berikutnya, kelima. Hai orang munafik. Nah, ini ya, yang boroknya gede ini, dosanya besar, ada balok ini, dikatain oleh Tuhan Yesus, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya apa dalam serangkaian pembacaan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima? Tuhan Yesus melarang untuk menghakimi sesama yang lain. Karena apa? Karena ternyata kamu juga adalah pembuat dosa. Dengan arti kata lain, bahasa Ibraninya, kalau kamu dosa, ojo kakean cangkem. Paham ya? Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus ini sedang mendorong saudara untuk jadi orang benar dan kudus, karena Tuhan rindukan saudara dan saya itu hakimnya dalam kehidupan. Aneh ya ajarannya Pak Roni, aneh. Tetapi Alkitab belum. Saya tidak berani keluar dari sini. Saudara, lihat firman Tuhan yang ada di perjanjian lama dan yang ada di perjanjian baru itu nyambung.
terkoneksi semua. Dan orang Kristen yakin Tuhannya perjanjian lama dengan Tuhannya perjanjian baru itu podo. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Saudara, Tuhannya sama. Walaupun banyak di medsos orang Kristen itu bertanya, loh, Tuhannya tidak bodoh, Pak. Perjanjian lama keram, wah, keras. Perjanjian baru Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Bodoh, Bapak Ibu. Firman Tuhan memang di perjanjian lama seperti itu karena apa? Sikon, ya, peradaban, budaya itu mempengaruhi firman Tuhan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kita bukan ke sana, tetapi kita lihat lebih dulu. Ulangan 16 ayat 18. Ini perjanjian lama, hukum Taurat. Tuhan berfirman kepada Musa, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah berfirman, hakim-hakim mesti kamu angkat. Dan saya yakin Anda pun setuju bahwa apa yang ada di dalam hidup ini diilhami oleh firman Allah. Karena firman Tuhan akhirnya bilang, kamu jangan cuma jadi pendengar, tetapi kamu menjadi pelaku daripada firman. Berarti firman Allah ini harus diterapkan dalam kehidupan. Diangkat, jangan dulu. Makanya hari ini di kota saudara Surabaya ono kantor pengadilan. Gresik ada pengadilan, Sidoarjo ada pengadilan. Di situ banyak petugas yang namanya hakim. Dalam proses persidangan hakim dipanggil dengan sebutan apa? Yang mulia. Mengapa? Karena hakim diyakini dia akan memutuskan perkara itu dengan seadil-adilnya dengan memakai hati nurani. Nah sekarang, kalau memang ajaran jangan menghakimi itu benar, loh, mengapa para pendeta yang ngajar itu tidak lapor pemerintah saja? Begitu loh. Pemerintah, para pemerkosa, koruptor, para pelaku kejahatan, tidak usah dihakimi. Kita doakan kepada Tuhan aja supaya nanti Tuhan jamah. Kok tidak begitu? Berarti penghakiman hakim itu memang dibutuhkan untuk menata kehidupan ini supaya tertib, aman, dan nyaman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus sabdanya Tuhan Yesus apa? Yohanes pasal 7 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 7 ayat 23 dan 24. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 23 dulu. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Saudara, Tuhan Yesus ini tokoh reformasi. Perjanjian lama dengan hukum-hukumnya itu banyak cacat. Kenapa? Karena banyak ditolak oleh bangsa Israel. Maka muncul ayat. Oleh karena yang lama, perjanjian yang lama, ada banyak cacat, maka dicarikan tempat yang baru untuk perjanjian yang kedua.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas-jelas Tuhan Yesus tahu aturan hukum Sabat tidak boleh ngapa-ngapain. Ngangkat air, bawa ke sana aja tidak boleh. Ngangkat apa yang bekerja yang agak keras tidak boleh. Tetapi justru Tuhan Yesus di hadapan ahli Taurat dan orang Farisi serta tokoh agama, dia seringkali menantang, melontarkan kasus. Boleh nggak pada waktu hari Sabat menyembuhkan orang sakit? Itu selalu dia cari gara-gara di situ. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang protes kepada Tuhan Yesus karena dia menyembuhkan orang sakit, diberilah jawaban oleh Tuhan Yesus. Coba di hari Sabat, kalau kamu protes ke aku karena aku menyembuhkan orang sakit, seandainya lembu domba sapimu masuk ke dalam lubang, akan kau selamatkan atau nunggu besok? Nah itu tadi. Nah ahli Taurat dan orang Farisi nggak bisa ngomong karena apa? Mereka ini adalah hamba uang gitu. Loh ini hartaku, harus segera Pak selamatkan. Nah dari situ Tuhan Yesus bilang, manusia ini lebih dari lembu domba sapi. Ini anak Allah. Salahku di mana kalau aku menyembuhkan dia pada hari Sabat? Ayat 24, Tuhan Yesus bersabda, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi apa Bapak Ibu? Hakimilah dengan adil. Ini kalimat perintah. Hakimilah dengan adil. Kalau saudara adalah orang yang bisa adil, engkau hakimnya. Berarti dia lagi mendorong saudara dan saya, siapa orang yang bisa adil? Haruslah adalah orang benar dan hidupnya kudus. Tidak pandang bulu. Oh enggak, oh ini karena sahabat saya tak bilang, oh ini karena saudara saya salah tak bilang. Enggak. Benar bilang benar, salah bilang salah. Lihat, dia bilang apa? Hakimilah dengan adil. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu mulai pelan-pelan ajaran salah yang nempel di otak saudara, pelan-pelan dikeletek. Iki keliru. Kenapa? Karena Alkitabnya tidak bilang gitu. Apalagi apa? Ini yang bersabda Yesus Kristus Tuhan sendiri. Kita orang Kristen mengikuti ajaran Kristus dan para rasulnya. Saya ini kadang itu tertawa aja kalau ada orang yang sok yoyo. Kami mau melakukan amanat agung. Ajaran yang mana yang kamu ajarkan? Kalau kamu belum balik di Alkitab, benernya Alkitab kamu belum tahu. Yang Bu ajarnya pasti keliru. Pasti keliru. Amanat agung dalam Matius 28, 19, 20, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah seluruh yang kuperintahkan kepadamu, dan jadikanlah semua bangsa ini muridku. Itu mengacu semua perintah Tuhan Yesus yang diajarkan, diterima oleh para rasul, dan kemudian oleh para rasul diajarkan. Harus balik ke sini. Sementara orang Kristen baru bilang begini, paroni firman Tuhan itu multi tafsir. Artinya satu ayat, orang memandang dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, itu bisa keluar tafsir, itu bisa 5, bisa 10. Saya bilang, kenyataannya seperti itu. Tetapi saya tidak setuju. Yang multi tafsir itu harus kita terima semuanya benar. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kenapa bisa multi tafsir? Karena manusia sebagai umat ciptaan dari debu tanah yang kecil, yang lemah, yang terbatas, tidak mampu memahami Allah yang maha besar.
Itu satu. Kedua, saya tidak setuju. Kenapa? Saya yakin dengan satu ayat yang muncul di tafsir tadi, Tuhan cuma punya satu maksud tok. Sehingga tugas kita nyari yang satu yang mana. Nah, kalau ini saudara akui multi tafsir itu benar, saya jamin kesatuan tubuh Kristus hanyalah sebuah mimpi yang tidak pernah terwujud. Kenapa? Oh, kamu nyerang saya. Loh, kamu nyerang aku. Kita tidak pandang dari gereja mana. Iya, omongin. Kenyataannya tidak bisa. Kenapa? Karena menurut kamu benar. Kamu benar. Akhirnya bilang apa? Tafsirku, tafsirku. Tafsirmu, tafsirmu. Bukan isi hati Tuhan yang sedang Anda ingin cari. Tuhan pasti punya maksud cuma satu. Tidak Tuhan ngomong, iya memang saya punya cabang itu akeh. Tidak pasti. Pasti tidak. Saudara sebagai orang tua wali murid dapat surat dari sekolahan. Surat itu ditulis perihal ujian akhir semester. Nah, jelas itu. Kepada apa? Satu titik. Tidak lain. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita juga mau tahu apa yang dikatakan oleh rasulnya. Rasul yang paling pinter karena mengenyam pendidikan yang tinggi, relasi yang luar biasa dengan orang-orang darah biru, pejabat, raja dan lain sebagainya, adalah Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Judul bacaannya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Saudara, ada perselisihan. Tidak nyari orang beriman, tapi nyari di luar. Maksudnya begitu. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Nah, kata kudus disebut. Kenapa? Hakim kudu kudus. Benar dan kudus baru iso adil. Kalau enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena kalau orang enggak kudus cenderung punya kepentingan, punya keperpihakan, punya tujuan. Saudara, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan apa, saudara? Menghakimi dunia. Kok gitu, kok ngomong jangan menghakimi, gimana sih pendeta gitu. Saudara, ini menghakimi dunia. Ini ayat Alkitab. Ya terserah, kalau saudara tidak percaya Rasul Paulus, lebih percaya pendeta yang saudara undang gitu. Ini bobotnya Anda timbang sendiri. Kira-kira Rasul Paulus ini luwih hebat, luwih bener, luwih ciamik apa enggak dibandingkan dengan pembicara-pembicara zaman sekarang. Yang jelas Rasul Paulus menyerahkan nyawanya demi Injil Kristus. Pendeta-pendeta yang Anda undang belum tentu ada tekanan dia berani menghadapi loh. Belum ngaruan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Maksudnya Rasul Paulus, perkara di dunia ini itu perkara remeh-temeh, perkara yang tidak berarti. Mosok toh orang Kristen sampai akeh ndak ono sing bisa tampil sebagai hakim yang adil di antara kita sendiri. Ini kan persoalan kecil, urusan perselisihan. Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi? Apa Bapak Ibu? Bacaan.
malaikat-malaikat. Loh, bayang. Loh gitu kok masih khotbahnya jangan menghakimi. Nah, karena nabi palsu ini seringkali ngajarkan yang salah. Tujuannya apa? Mereka sedang membangun impiannya, mengkultuskan dirinya supaya nabi-nabi palsu ini tadi bisa menjadi dewa di antara pengikutnya. Semua yang dia katakan diaminkan, diyakini benar. Termasuk ketika dia ngomong, saya dibawa ke surga, saya dibawa ke neraka, saya diutus oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi COVID. Bojok. Alkitab, saudara pahami. Oleh karena itu, mereka mengambil kalimat yang ada di dalam Alkitab, diajarkan secara salah untuk menutup mulut jemaat yang tidak paham Alkitab dengan berkata, jangan menghakimi, jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Duh, kalau model kayak gini tidak mungkin diurapi Bapak Ibu. Pasti tidak mungkin. Penipu pembohong tidak pernah ada di dalam hati Allah. Pasti tidak ada. Orang jujur dikenal oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjut sekarang. 4. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Ada apa Anda harus cari pengadilan di sana-sana? Termasuk kalau orang Kristen, saudara lihat kan, banyak gereja karena permasalahan dengan anaknya, dengan menantunya, dengan keluarganya sendiri, akhirnya cari siapa? Cari meja hijau. Paham Bapak Ibu? Loh, kalau itu aset miliknya Tuhan, ya tidak usah bingung loh. Iya. Ada apa? Ya sudah tak kelola, ya podoe, mbok kelola, ya podoe lah, wis barang. Ribut, cari apa? Orang yang tidak berarti dalam jemaat, berarti di luar. Yaitu apa? Lewat meja hijau. Ya, karena kita rundingan tidak bisa ada titik temu, akhirnya kita harus menempuh jalur hukum. Wah, ini saudara. Lanjut. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Nah, kita itu dipermalukan sama Rasul Paulus. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ayat 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Kita tidak bodoh Bapak Ibu, tapi malah sering percaya kepada yang di luar. Tujuannya Rasul Paulus apa? Untuk mempermalukan orang Kristen. Nah, karena itu mulai mikir. Mulai mikir dengan ajaran-ajaran yang puluhan tahun sudah dijejel kepada saudara. Saudara kembali ke Alkitab. Nah, saudara, kemudian kita bertanya, kalau gitu, hal jangan menghakimi itu titik fokusnya di mana? Gereja di sini saya lihat tidak pernah menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Tidak pernah. Pengakuan iman rasuli itu terdiri dari 12 kalimat, dibuat oleh 12 rasul yang setelah hari Pentakosta mereka hendak memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Mereka buat kalimat yang isinya 12 ini tadi, yang menceritakan kelahiran Tuhan Yesus sampai kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya dia ke surga, dan kedatangannya dia untuk kedua kalinya dalam bentuk pengakuan iman rasuli. Ini para rasul. Tujuannya apa?
agar semua orang yang percaya itu ngerti dengan menyatakan pengakuan iman rasuli itu tadi. Minimal tahu gambarannya Yesus Kristus itu ceritanya seperti ini. Baru kemudian setelah mereka mengikatkan diri dengan 12 kalimat tadi, 12 rasul itu mencar dewek-dewek memberitakan Injil Yesus Kristus. Ini top. Tetapi sekarang banyak gereja sinode tertentu itu punya pengakuan iman gereja mereka masing-masing. Ini bidat. Paham Bapak itu? Ini adalah awal daripada kesombongan. Loh, para rasul kurang apa? Loh, begini nih loh kok masih berani bilang kamu akan melakukan amanat agung, itu sudah nyimpang. Kalau dia tidak nyimpang, dia ngikuti iman rasuli yang dinyatakan oleh para rasul. Kenapa? Karena para rasul adalah orang yang top, yang nanti pada saat Yerusalem baru, nama 12 rasul ada di sana. Bapak Ibu, saya tunjukkan lebih dulu supaya Anda tahu bahwa Tuhan itu begitu mengistimewakan 12 suku dan 12 rasul. Wahyu pasal 21 ayat 12 sampai 14. Jadi kalau ada gereja yang nyimpang dari rasul, sudah pasti bidat. Mengapa? Karena Yesus Kristus Tuhan begitu mengistimewakan 12 suku dan 12 rasul. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Judul bacaannya Anda baca Yerusalem yang baru, ya. 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah Bapak Ibu, jangan nyimpang dari ajaran Yesus Kristus Tuhan kita dan para rasul. Jangan sok pinter begitu. Ini sudah baku. Nah, apa yang dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya penghakiman difokuskan oleh Tuhan itu soal neraka dan surga. Dikatakan di situ, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu, Anda jadi orang Kristen, jangan pernah berani bilang di luar Kristen tidak ada keselamatan. Ojo sok ngomong. Loh, Pak Roni, berarti apakah selamat itu tidak perlu lewat Yesus? Sampean keliru. Yang ada di otak saya, yang ada di hati saya paling dalam, Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Yesus Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat dunia yang telah mati di atas kayu salib menebus dosa dunia bagi mereka yang percaya. Otomatis saya hormat kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya hakim, satu-satunya juru selamat, bahwa Engkau Tuhan yang mulia, Engkau punya hak istimewa. Siapa saja yang Engkau mau selamatkan, walaupun tidak Kristen, saya tidak bisa protes. Titik. Saya tidak bisa protes. Jangan ikuti ajaran para pendeta.
salah. Berarti siapa yang menyelamatkan? Ya juru selamat satu-satunya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Pekerja anggur dibayar, yang mulai pagi 1 dinar, yang datang jam 12 1 dinar, yang jam 5 1 dinar. Yang paling lama protes, Tuhan, aku harusnya dapat lebih besar daripada yang hanya sebentar. Tuhan pemilik kebun anggur yang adalah Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak mengingkari perjanjian dengan kamu. Hakmu 1 dinar tetap tak kasih. Urusan aku mau ngasih yang lain 1 dinar itu punyaku. Urusanku. Tak kena dek urusanku, tak cemplung kali urusanku. Paham Bapak Ibu? Nggak usah melok-melok soal keselamatan. Kalau Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat satu-satunya, mau selamatkan orang di luar sana yang saudara pandang tidak layak, kita tidak bisa protes. Tidak ada gereja, tidak ada pendeta, tidak ada ajaran yang bisa mengintervensi Allah yang Maha Kuasa. Nah Bapak Ibu, Kisah Rasul pasal 10 ayat 39 sampai 42, Petrus bilang begini ketika dia khotbah di hadapan Kornelius, keluarga dan teman-teman. Sampai 42. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Bapak Ibu, sampai di sini perenungan kita. Mulai Anda kembali ke Alkitab. Yang Tuhan Yesus maksudkan jangan menghakimi, itu fokusnya bukan hidup sehari-hari, bukan, tetapi kepada soal neraka dan soal surga, urusanku. Kita jangan ikut-ikut, karena dia adalah satu-satunya juru selamat untuk dunia yang punya hak prerogatif, yang punya hak istimewa. Tetapi di dunia ini engkau orang benar, orang kudus, yang penuh dengan hikmat, engkau adalah hakimnya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Saudaraku, jelas saudaraku ya, dan mengatakan kita jangan menghakimi, ya saudaraku ya. Saudaraku, pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman dan doa syafaat, kita akan dengan terbaik bagi Tuhan. Mari kita doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan tiba saatnya kami memberikan terbaik Tuhan. Engkau ketuk hati setiap kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Kami atas nama Gembala dan pengurus dan jemaat tempat ini mengucapkan terima kasih Pak Tony yang sebagai berkat bagi kami melalui firman-Nya. Saudaraku, untuk ibadah minggu depan tanggal 23 ya saudaraku ya. Ya, ada 16 ya, maaf tanggal 16 ya, pukul biasa pukul 9 sama sampai pukul 11 kurang lebih 2 jam. Pembicara masih menyusul saudara ya. Dan hari Senin
Hari Selasa ada dober ya, ada linknya juga melalui Susi atau Pak Noldi. Hari Jumat ada doa puasa juga di tempat ini ya. Dan saya mengundang juga untuk minggu depan saudara kekasih boleh hadir buat teman-teman di tempat ini. Dan saya sangat bersuka cita saudara pagi hari ini. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya kan, banyak firman ya. Firman itu kadang mengerti, kadang-kadang kita bisa diinspirasi firman itu, kadang-kadang kita oh iya. Ternyata kadang-kadang kita ada firman lagi harus ya ada hubungannya satu firman harus ayat dengan ayat lain. Kita hanya lihat hanya satu ayat saja ya. Ternyata kita satu perikop harus kita baca semua. Ya arti perikop itu yang kita tahu apa tujuannya. Ya, ya biarlah pagi hari dengan renungan firman kita lebih mengerti lagi. Ya, jadi perikop itu penting ya. Jadi perikop itu judul itu penting. Ya, jadi kita tidak keluar dari jalur itu. Ya kita harus tahu juga ya saudara. Ya Tuhan Yesus memberkati. Dan apa yang saudara tabur pagi hari ini Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Saya ucapkan kali berdiri sebentar lagi dengan doa syafaat. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh menerima taburan firman-Mu yang memberi kami pengertian Tuhan. Apa yang disampaikan hamba Bapak Roni Tuhan, biarlah kami boleh lebih mengerti Tuhan kehendak-Mu Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Kok saat ini mungkin kami belum mengerti banyak tentang firman-Mu Tuhan, biarlah dengan firman pagi hari ini Engkau mencelikkan setiap mata kami Tuhan. Kami tahu apa sebenarnya rencana dalam kehidupan kami, apa arti dari penghakiman itu Tuhan, sehingga kami tidak gampang untuk mengucapkan menghakimi seseorang atau siapapun Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan Kau beri kami pengertian, kekuatan Tuhan, untuk kami berhati-hati dalam pengucapan dengan mulut kami Tuhan. Dan kami boleh berjaga-jaga Tuhan, juga apa yang kami sampaikan Tuhan tidak membuat orang lain Tuhan kecewa atas apa kami katakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan firman-Mu Kau mengurapi setiap kami lebih mengerti lagi Tuhan apa arti dari penghakiman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Roni Sunowo, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa hamba-Mu yang bersama Pak Roni juga Tuhan memberkati dalam pelayanannya juga Tuhan memberkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berterima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan pagi hari ini.
Kami menikmati Tuhan hari yang indah bersama dengan Engkau pagi hari ini, boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang pagi ini hadir. Apapun persoalan mereka Tuhan, Engkau lebih tahu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan kehadiran sidang jemaat pagi hari ini Tuhan, bahwa mereka semakin hari semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percayakan Tuhan, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, melalui gereja-Mu GKI Kuasa Mujizat Tuhan, Kau juga mengirimkan sidang jemaat-Mu yang lainnya Tuhan, yang mungkin mereka belum mengerti akan firman, banyak firman-Mu Tuhan. Dan melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, Asyir, sound system, multimedia, pemain musik Tuhan, worship leader, kolektan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Apa yang mereka lakukan Tuhan tidak pernah sia-sia, karena mereka melakukan kehendak-Mu Tuhan, melakukan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan, Kau pakai hamba-hamba-Mu lebih lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Yakub yang baru pertama kali di tempat ini. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang saat ini Tuhan ada tempat ini, pemain keyboard Tuhan memberkatinya, kesehatannya Tuhan, memberkati keluarganya Tuhan, pelayanan khususnya dimanapun Pak Yakub melayani pekerjaan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Eliana juga Tuhan, yang juga hadir di tempat ini. Kau memberkati kesehatan semakin hari semakin pulih karena Tuhan mengasihinya, dan Ibu Eliana cinta akan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ii juga hadir, yang saat ini juga boleh ada di tempat ini Tuhan, karena Tuhan mengasihi Ii Tuhan sebagai imam dalam keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati Ii Tuhan, kesehatannya, apapun yang dikerjakan, apapun yang dia miliki Tuhan, Engkau percayakan hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, dan berbagai macam sinode Tuhan memberkati, ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Kuasa Mujizat di tempat ini Tuhan. Kami serahkan gereja dalam tangan-Mu. Apa yang dibutuhkan gereja ini Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Kami percaya peralatan semuanya Tuhan tahu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah membuka gereja ini, tidak seorang pun dapat menutupnya Tuhan, kecuali Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua hamba-Mu, kepala sidang tempat ini, Pak Sumber dan Ibu Susi, juga Kau memberkati kesehatan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati usahanya Tuhan. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Bapak, kami menyerahkan juga orang tua daripada Pak Sumber. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Saat ini mungkin masih ada kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan, melawat Kau jamah Tuhan. Pak Fudiono saat ini ada di rumah Tuhan, berkatinya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Xiaojing Koko yang merawatnya Tuhan, juga beri kekuatan dan kedua anak ini Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Kami percaya satu saat mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kerinduan kami. Kami berdoa ya Tuhan, lawat mereka saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami sekali lagi boleh ada di tempat ini, kami masih boleh bernapas, masih kami boleh hadir di tempat ini, sebab karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk minggu depan dan minggu selanjutnya. Tuhan campur tangan juga Tuhan dalam ibadah kami. Persiapkan diri kami masing-masing Tuhan. Setiap saat Tuhan datang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, yang sebentar lagi Tuhan akan turun tahta. Dan Tuhan, kami percaya Kau pakai Bapak Presiden itu lebih lagi Tuhan, untuk menyisikan waktunya Tuhan sampai bulan Agustus ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Presiden terpilih. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas Bapak Presiden terpilih ini Tuhan, supaya mereka dapat merencanakan yang terbaik bagi bangsa kami untuk 5 tahun ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa juga Tuhan
untuk keamanan negeri kami, untuk saat-saat ini Tuhan, dimanapun juga Tuhan Engkau tahu. Kami berdoa khususnya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, baik di kota-kota besar, di desa, di pedalaman sekalipun. Tuhan menyertai hamba-Mu, beri kekuatan mereka Tuhan untuk mengabarkan Injil kebenaran, Injil yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai perjalanan kami, dibawa kami ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah dan Engkau kekal selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdiri dan mengangkat kedua. Mari kita akhiri ibadah dengan mengenai wajah dan menerima berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu tidak kurang-kurang baik bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.